karena saya ingin membahas terkait language curriculum design for autism syndrome disorder student regarding speech pathologies experience across culture. Saya ingin memastikan untuk penggunaan bahasanya sendiri apakah dispesifikkan atau hanya tetap bahasa saja nih. Tidak apa-apa untuk masalah judul gampang. Untuk sementara ini aja dulu. Nah, nanti adik akan menemukan apa namanya setelah setelah memberikan kata kunci dan lain sebagainya, kemudian adik akan menemukan artikel-artikel, baru dari artikel itu nanti kita bisa merevisi kira-kira judulnya ini sudah benar apa enggak. Sama seperti saya bilang sebelumnya, perubahan itu sudah biasa di dalam riset. Jadi kalau ditanya ini apakah language boleh atau apa, no problem. Taruh aja dulu di situ. Adik sekarang apa namanya eh, eh, membuat research question ya, research questionnya apa, kemudian cari artikel-artikelnya. Nah, dari artikel-artikel itu baru nanti kita merefleksi kembali apa aja sih yang tepat sasaran. Justru setelah adik menemukan artikel dari findings, nanti akan menata lagi kira-kira chapter satunya intronya itu sudah tepat mengkerucut apa belum, kemudian research questionnya sudah mengkerucut dan menjawab dari hasil finding tersebut apa belum gitu. Kalau untuk sementara sekarang ini first try, jadi kalau kayak bikin kue itu masih percobaan pertama gitu ya. Oke. Nggak harus apa namanya sempurna, ini boleh nggak itu nggak. Udah nggak apa-apa, dijalanin dulu aja sampai yang key pointnya adalah research question, kemudian menemukan artikel dan apa namanya mengolah datanya. Pengolahan data sama seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu klasterisasi dari topik-topiknya, mind mapping dari temuan artikel-artikel yang sudah ada berdasarkan keyword-keyword itu diolah lagi gitu. Ya. Oke. Saya juga mau ke apa namanya konsultasikan terkait metodologinya, Mem. Untuk Mm-mm. data koleksinya sendiri, saya Sebelumnya, sebelumnya, sebelum sebelum. ke metodologi, lihat dulu dong research question. Oh, research question ini, Mem. Gitu, Sek. How does speech pathologists, uh, orang yang ahli dalam speech pathologist, itu maksudnya Iya, Mem. yang mendesain. Nah, itu keliru nih spellingnya. Nah, kalau Oh iya, misalnya lupa. eh, apa namanya, eh, kalau misalnya eh, what does language curriculum for ASD students look like? Um, um, udah gitu aja. Nah, what does language curriculum design for ASD Hmm. students or students um, or students with uh, speech pathology syndromes, misalnya begitu, look like. Seperti apa sih bentuk dari desain kurikulum terkait dengan mahasiswa yang ASD ataupun yang mengalami speech pathology. Nah, itu bisa gitu aja, simple aja. Nah, nanti ini pun bisa kita ubah gitu. Tapi yang jelas ini aja dulu untuk memandu adik mengail datanya. Di sini speech pathologist ini eh, saya baca-baca ini terkait orang yang memberikan terapi itu loh, Mem. Betul, terapi Iya, wicara kan, iya. para terapi wicara itu. Nah, eh, ya sudah, kalau memang adik pingin bagaimana seorang terapi wicara desain language kurikulum, eh, ini
nggak cuma satu kan, how do kan Oh scoping. ya, Kan berarti banyak how do iya Mem. speech ya how do speech pathologist ya oke design the language curriculum oke. Itu dulu ya. Iya Uh, Mem. Terus gimana? Sudah nemu artikelnya? Oh, untuk artikelnya belum Mem karena saya baru fokus ke metodenya dulu. Kemudian tadi saya juga bikin apa namanya keyword-keywordnya dulu, menyempurnakan, bukan menyempurnakan, kayak mengatur keyword-keywordnya yang Oke. saya, uh, saya hanya fokusnya di tiga ini, Mem. Di Scopus, PubMed, sama apa site info ini. Kenapa fokus di situ? Yang pertama, PubMed sama site info ini memiliki apa namanya memiliki publikasi yang general atau bukan yang general, yang fokusnya di spesialis speech pathologisnya gitu loh, men. Kalau Scopus kita bisa saya generalisasi untuk language design-nya, sedangkan PubMed sama apa apa site infonya ini lebih fokus ke speech pathologisnya gitu loh. Oh, oke ya, ya. Mm, apa namanya boleh? Ya, Nah, silakan. untuk keywords-nya saya menggunakan Pico komponen. Ini saya kemarin mensitasi salah satu artikel dari Duker juga. Pico komponen itu termasuk population, konteks, dan outcome. Nah, population di sini tuh orang yang kita mau teliti atau bahan subjek yang kita mau teliti. Yang pertama karena tadi kan saya berfokus sama anak autis, jadi eh, keywordnya saya bukan mencocokkan SD, SD itu apa? autism syndrome disorder. Nah, itu di atas itu kok kamu pisah those are autism, ASD, and Asperger. Oh ini Kenapa mem, dipisah? Hmm. karena karena pertama saya mengecek keywords real aduh, reliabilitas keywordsnya berdasarkan Pico. bukan mem. Untuk Pico sendiri kan sudah Pico ini ibaratnya step awalnya untuk mencari P-nya ini kan saya butuh anak-anak autism. Lah, klasifikasi autism itu dia tuh harus di Dia ngapain ada Pico? Kan adek udah tahu yang mau dilihat apa ininya relevansinya Pico di sini. Terus untuk itu juga nggak dijelaskan juga, cuman apa namanya hanya komponen populasi, konteks, outcome. For what ima- exactly relevansinya sama ini? Kalau nggak relevan ya nggak usah dipakai. untuk itu loh mem yang reliabilitas keywords itu pakai Pico komponen mem. Nah ini di bawahnya sini saya sudah saya eh, coba Coba sih jelaskan. Pico-nya, apa Pico database-nya tunjukkan sekarang. Ya mem. Pico database-nya silakan ditunjukkan website-nya Pico. Pico ini bukan website mem. Jadi cuma apa ya kayak Kalau cuman gimmick aja nggak usah, nak. For what exactly? Kamu nanti kesulitan loh oh, ditanyain apa relevansinya, uh, apa relevansinya apa sama risetnya. Uh, apa populasinya jelas udah tahu. Apa namanya? uh, itu kan ada di metodenya. Populasinya iya. siapa? Sampelnya siapa? Itu autism, autistic students, students with autistic syndromes, kemudian apa namanya Asperger, kalau misalnya Aspergernya itu juga dimasukkan gitu. Populasi, kemudian apa namanya, and then what outcome? What do you mean by outcome? I don't really know. Outcome-nya di sini itu seperti hasil dari penelitiannya gitu. Oh, outcome ini sumber datanya, men. Sumber data untuk artikelnya gitu Kenapa loh, men. kok disebutkan apa namanya?
sebagai outcome, bukan source. Eh, Sumber itu ada di hulu, bukan di hilir. Kalau outcome ada di hilir, sumber ada di hulu. Jangan salah tempat. Sumber data beda sama outcome. Jadi ini saya nggak perlu menggunakan Pico ini, Mem. Jadi langsung untuk keywordsnya apa saja gitu, Mem ya. Ya, nggak usah. Dan lagi Oke. PIKU singkatannya apa? Population, context, and outcome, ya. Astaga, for what exactly? Nggak usah terlalu banyak gimmick. Gimmick itu hal yang apa namanya singkat-singkat, tapi sebenarnya uh, dampak sama maknanya juga nggak dalam. Nggak usah deh, Oke, buang Mem. aja itu. Untuk selanjutnya Ya itu di data. post-it note gitu di Iya, merah-merah gitu. saya sudah tulis di Eh, Kalau rasionalnya masih bisa, pikonya yang enggak. Itu loh following the rational. oh, mulai dari sini, Mem. Berarti yang ini saya hapus saja, Mem ya. Hmm. Oke, Mem. Tapi ini populasi maksudnya gimana sih? Ini nyomot dari mana, sayang? Terus ada di sini, Mem. Sebentar, Mem. Sini, Mem. Gimana? Apakah screen saya? Bentar, saya akan stop share dulu. Apakah sudah terlihat, Mem? Ya, iya, nggak usah. Itu kan ininya dia. Kita kita juga biasa pakai lainnya gitu. Doesn't have to be. Oke, berarti saya hapus saja ya, Mem. Yang piko nggak usah. Karena kadangkala ada yang lebih kompleks kalau Pico dibuat satu penelitian tidak apa-apa, tapi kalau untuk scoping review itu apa namanya belum tentu cocok gitu ya. Nah, kalau untuk Baik, Premier Mem. Data uh, mungkin bisa. Nah, itu tadi kan naratif ya, lived Iya, experiences. Itu Premier Data. Nah, tapi kalau scoping dia kurang cocok gitu ya. baik, Mem. Berarti ini saya cuma keyword langsung menyebutkan keywordnya apa saja gitu aja ya, Mem. Iya, Oke, Mem. Untuk artikelnya saya ambil 10 tahun, apakah ya udah hmm, bagus ya. untuk waktu artikelnya ini minim berapa tahun ya, Mem? Maksudnya, Untuk mengambil artikelnya ini biar jangka waktu artikelnya ini kita mengambilnya berapa tahun? Mungkin 5 tahun atau 6 tahun atau berapa tahun? lu kan katanya publish 2014 sampai 2024. Iya, eh, maksud saya mungkin barangkali ada teman-teman yang masih takutnya kebanyakan untuk ambil 10 tahun, mini- untuk minimalnya sendiri gitu berapa Mbak, biasanya? Tidak ada minimal, tetapi yang ada adalah minimal ini apa namanya artikelnya. Artikelnya perhaps at the minimum is 30. Ya, Oh, kalau oke. quality itu ya 30 gitu ya. Iya, Mbak. Itu hasil akhir artikelnya berarti ya, Mem, ya? Ya, Oke. karena kalau dimulai dari 30 terakhirnya bisa cuma 3.
Oh, oh, oke. Syarat nanti menjadi scoping. Scoping itu adalah semacam literatur review, tetapi dia uh, uh, menjadi tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah melihat seperti review buku, tapi bukunya banyak. Review tapi artikelnya banyak. Nah, kalau literatur review itu adalah uh, uh, bagian semacam chapter 2 atau bagian dari review yang menjadi bagian besar dari penelitian. Sedangkan kalau di sini dia bintangnya gitu. Review ini adalah bintangnya. Artikelnya itu direview untuk sebagai apa namanya partisipannya gitu. Key subjeknya adalah para artikel ini gitu. Kalau literatur review itu dia bagian kecil dari suatu penelitian gitu ya. Ya, Mem. Untuk data analisisnya seperti ini, Mem. Mungkin ada saran atau masukan itu. Yeah, for the purpose of analysis, multiple stages um, effectuated. Hmm. Ini yang ngerjain siapa? GPT. Enggak, Mem. Following the initial stage, this study separates the table into several categories. Table 1, reconstituting the language use. Nah, yang nomor 2 ini menarik, language use-nya ini apa maksudnya? Bahasa Yang yang dipikirkan, ya bahasa itu bagian apa? Apakah sinteksnya, morfologi, semantik, apa namanya, hmm, prompting, apa? Nah, karena kami ini kan terkait speech pathologist, mungkin kaitannya dengan spoken skill atau oral skill, Mem. Ya, seperti semantik. Eh, iya. Bukan, deh. Pokoknya berkaitan sama oral skill, Mem. Apa? Iya, fonetiknya, uh, syllable, iya, stressnya gitu. Nah, itu nanti adik tambahkan di situ, misalnya particularly ngelihat apanya, stresnya, syllabic stress, kemudian apa namanya, apakah word order, atau kan biasanya kalau speech pathology itu misalnya dia mau ngetes ya, dia akan iya. ngetes dari suara, tone-nya, ritmenya yang tinggi dulu, habis itu nanti rendah-rendah-rendah, karena biasanya speech pathology itu uh, ada juga yang berkaitan dengan gangguan telinga gitu. Nah, jadi hearingnya itu ada problem. Nah, sehingga biasanya ngetesnya itu uh, suara kenceng dulu. Um, uh, pilih pilih keranjang yang dibeli ibu ke pasar di pasar. Nah, nanti gitu. Nah, gitu. Terus-terus sampai apa namanya rendah. Jadi bisa terkait dengan volume suara, tone, ritme, pace, foneticsnya, Phonetics. ya itu. Itu silahkan di apa namanya lihat di speech pathology mereka nguprek soal apa aja. Bisa ditaruh di situ ya. Berarti ini spesifik terminologinya ya, Mem? Atau gimana? Ya tadi kategorinya, ya Oh, kategorinya ya. Mm-mm. language kategorinya gitu ya, Mem? Ya klasifikasinya, language registers namanya. Ah, oke. Ya lihat di dibaca-baca artikelnya tentang speech pathology ya, Mem. yang banyak nanti pasti nggak ya. Iya, Mem.
Selain ini, apakah sudah atau masih? Ya, sekarang adik masuk aja di itu kriterianya yang di atas itu apa aja keywordnya kok belum ada itu yang di metode. Oh, yang tadi masuk yang di sini. Kayak nggak kriterianya kok cuman publish kemudian written in English. Lah terus mana keywordnya? Keywordnya awalnya saya taruh di yang merah-merah sini, Men. Tadi nanti Apa? mungkin saya. Yang pertama kan yang terkait sebentar, Men. Yang di sini ini kok di sininya, Men. Kemudian saya juga mencari Kalau yang itu nggak apa-apa. bentar ya. Ini di sini sama terakhir keywordnya ini adalah ini. Tadi ada tiga, Men. Yang pertama autism, ASD, dan Asperger students atau children. Kemudian yang kedua adalah qualified, unqualified speech pathologies, sama language curriculum design. Oke. Mm-mm. Apakah tiga itu cukup atau perlu ditambah lagi, Men? Udah itu dulu aja ngelihat Hmm. adik gimana hasilnya. Nanti kalau kurang ditambah, kalau lebih kita cleansing. Udah dimulai lihat itu dulu ya. Ya, Men. Berarti nanti saya gabungkan di bagian ini ya, Men. Ya, Oke, gampang nulis itu nggak nulis itunya gampang. Sekarang terjun aja langsung lihat oke, Men. artikelnya gitu. Udah apa namanya sudah ada research question, keyword. Nah, nanti adik langsung lihat terus data-datanya tuh berbicara gimana gitu. Itu baru nanti bisa untuk melengkapi satu, dua, tiganya. Oh, baik, Men. Dan dikumpul ke apa namanya artikelnya ya. Ya, Men. Siap. Saya izin matikan screen dulu. Bahasa Oke, good Indonesia. job. Ya, oke, good. Terus apa lagi? Saya mau tanya untuk format proposal sama deadline-nya, Men. Apakah Hmm, sama tetap hari sesuai sama jadwal UTS atau bagaimana? UTS-nya kapan? Minggu depan, Dead- Deadline-nya hari Selasa kan, Selasa. sesuai hari jadwal Selasa. Iya, kuliahnya. Oh, apa namanya? Saya kasih perpanjangan Jumat. eh Wait a minute. It's okay. You can do it until uh, Sunday, ya. sambil. Setuju, Mem. Setuju. Tapi jangan dijadikan yang paling terakhir. Di paling Oh, terakhir nanti acak-acakan, lainnya didulukan, ngerjain. Kita saya terakhir, eh, saya udah ngasih perpanjangan, ngasih apa namanya tutorial. eh, nanti saya yang emosi.
aja ya. Ya, Ya, berarti Mem, ya. tanggal 8 ya, Men. Sebelum Lebaran itu ya, Men. Ya, oke. Tapi kerjakan ini, Iya, kerjakan Men. apa namanya mulai dari sekarang ya. Iya, Jangan Men. eh, jangan ngerjain lainnya diterakhirkan, habis itu hasilnya tetap jelek. Nah, Saya nggak mau ini loh, apa namanya, don't do that. Oke, Iya. berarti kalau gitu caranya next time untuk UASnya ya udah apa rigid. Ya. Untuk pengumpulannya by email atau lewat G Drive yang saya sematkan kemarin, Mem? Kenapa di mana? G Di Drive. Harvard aja. Oh, di iPad Di aja. Harvard, Oke. Oke, Mem. ya. Nanti akan ada linknya saya akan sediakan. Oke, terima kasih, Mem. Ya, Saya saya izin live, boleh, Mem? itu Bu. Ya. Mm-mm. Oke, Terima kasih, Mem. sama-sama. Mem, selanjutnya saya mau konsultasi. Ya, monggo. Judul saya itu, saya maunya mencari early literacy intervention gitu di first language acquisition. Nah, research questionnya itu mencari impact-nya sama contribution-nya dari berbagai tipe early literacy activities-nya, sama yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi keefektifan early literacy itu. Nah, saya mau tanya yang untuk research question yang ketiga itu apakah harus menambahkan eh, bukti artikel-artikel yang efektif, maksudnya menunjukkan bahwa early literacy itu efektif gitu, Mem. Jadi menyimpulkan artikel yang sudah dicari Ya. itu. Ya, saya paham pertanyaannya. Jadi untuk semuanya, apa judul artikel yang sudah akan ditelaah itu memang harus ditampilkan apa aja. Misalnya dapat 100 ya 100 itu apa masukkan di appendix apa aja apa namanya linknya dan cari yang open access linknya sehingga nanti bisa kita mengetahui bagaimana bentuk kategorisasinya. Misalnya sudah ada judul, link, kemudian dilihat dari sisi apa untuk scopingnya. Apakah tadi misalnya strategi pengajaran untuk early untuk young learners atau early childhood students gitu. Kemudian satu lagi ini akan kita tipe-tipe aktivitas bagi development. Yang nomor dua ini bagus. Yang nomor dua ini bagus pertanyaannya. Nah, nomor satu impact ini masih abstrak ya. Jadi what kind of impact atau effects itu saya belum tahu apa namanya kategorisasinya itu seperti apa. Mungkin kalian lihat, adik lihat di apa namanya artikel-artikelnya, apa sih yang dikatakan sebagai impact dari early literacy enrichment programs. Nah, enrichment program dengan language program aja itu berbeda. Kalau enrichment programs dia add-on, bukan yang utama. Apa namanya? Jadi misalnya yang utama ada pelajaran bahasa Inggris, tapi kalau enrichment maka dia
semacam bahasa Inggris ekstra di luar jam kelas, itu enrichment. Nah, jadi harus konsisten buat semuanya, harus konsisten untuk ini sayangnya si Leonie udah keluar ya. Nah, apa namanya, harus konsisten untuk harus untuk terminologinya mulai dari awal sampai akhir ya. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi effectiveness itu bisa bisa dilihat, ini cukup bagus, tapi faktornya itu ya nggak apa-apa dibuat besar dulu. Sebenarnya lebih bagus itu fokus di misalnya sistem pembelajarannya, di pembelajaran kan ada juga faktor yang mempengaruhi effectiveness itu kalau di luar pembelajaran sistem kelas, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi apa namanya motivasi, itu agak sulit untuk menelaah apa namanya artikel-artikel tersebut. Tapi lihat aja dulu, dikumpulin aja dulu artikelnya dengan keyword-keyword, misalnya tadi kalau memang mau disasar enrichment programs, early literacy, early childhood, language development gitu, language development in young children, itu bisa, atau English for young learners, gitu-gitu bisa dipakai keyword tersebut gitu. Ya, Iya, nomor Mem, kalau dua bagus. yang keywordnya itu saya rencananya mau pakai early literacy, language acquisition, first language acquisition, sama literacy enrichment. Oke ya, dilihat dulu, dikumpulin, setelah itu dibuat mind map-nya ya. Iya, Mem. Lalu untuk analisisnya itu apakah harus kayak Leonie tadi yang pakai tabel-tabel gitu ya, Mem? Ya, benar. Nanti adik lihat similarities and differences-nya itu kayak gimana gitu ya. Similarities dan differences-nya apa dikategorikan label-label, apa kategorisasi, mulai mengkategorisasi, baca abstraknya, kemudian oh ini relevan, oke, yang ini kurang relevan. Kalau kurang relevan, baca di dalamnya. Oh, ternyata maksudnya gini ya, benar kurang relevan. Nah, yang relevan nanti dibaca sesudah ketemu ya, tadi abstrak-abstrak dibaca, kemudian menggolongkan, nah kemudian dibaca keseluruhan. Paling bagus dari awal sampai akhir memang bisa dibaca, tapi misalnya ada ratusan terus nggak ada cukup waktu untuk membaca, dibaca abstraknya, dikumpulkan, kemudian digolong-golongkan, kemudian dibaca dari A sampai Z. Karena misalnya dari kayak apa namanya systematic literature review saya itu mulainya seratusan, malah bahkan waktu itu 200-an. Terus kita sortir sampai hasilnya itu menjadi 80-an gitu. Untuk artikelnya itu apa harus ada minimalnya, Mem, jumlahnya? Iya, hasil akhirnya itu harus sekitar 30-an. Oh, berarti minimalnya harus eh, review dari 30 artikel gitu ya, Mem? Ya, itu memenuhi dari kaidah kuantitatif. Oh ya, Mem. Untuk yang research question ini, yang impact ini, apa lebih baik dijadikan satu sama yang pertanyaan kedua? Hmm. Kenapa? Impact yang early literacy itu yang research questionnya eh Impact-nya apa ini hampir ya? sama dengan pertanyaan nomor 3. Eh, Oh, apa namanya, biarin aja, apa yang pertama adik fokuskan itu nomor 2 dan 3, that's it. Nah, nanti impact itu eh, yang kata-kata impact itu harus diperjelas. Maksudnya impact itu apa sih?
apakah apa namanya pengaruh positif atau efektivitas. Nah, kalau pengaruh positif atau efektivitas berarti kan masuk di overlap dengan yang nomor 3. Berarti itu nggak usah dipakai, konsentrasi aja di pertanyaan nomor 2 dan 3. Nah, kalau misalnya impact on early childhood terkait dengan perubahan kebijakan lah, berarti adik berbicara tentang policy changes. Nah, itu beda lagi, itu bisa dimasukkan, tapi nanti berarti adik mencarinya juga keywordnya ditambah gitu loh. Nah, jadi harus definisinya jelas dulu apa yang mau adik teliti. Udah fokus aja di 2 dan 3 dulu gitu. Ya. Iya, Mem. Saya rasa saya sudah. Oke, adik di sini aja dulu sambil dengerin lain-lainnya. Jadi Iya, nanti Mem. kalau ada the do's and the don'ts-nya, itu bisa apa namanya bisa berlaku untuk semuanya gitu ya. Baik, Mem. Terima kasih sarannya. Hmm, ya, oke. Selanjutnya saya, Mem. Bentar, Mem, saya kirimin ini saya. Hmm. Ada di chat box, Mem. Jadi judul saya itu The Role of Video Games in Improving Senior High School Students English Language Competence. Mohon maaf, Mem, agak typo. Competence ini harusnya. Research question-nya itu ada 2. Yang pertama, what genre of video games are played by senior high school students that can improve their English language competence? Yang kedua itu, how does video games improve senior high school students English language competence? Itu, Mem. Pertanyaan pertama saya, ini kan kemarin sempat disarankan untuk ganti judul ke games aja, Mem. Nah, kira-kira judul saya itu apakah sudah cocok atau mungkin ada koreksi dari Mem mungkin terkait judulnya, Mem? Ya, jadi kan adik nggak ngerti ini, apakah efeknya itu positif atau negatif. Jadi tidak boleh diklaim bahwa apa namanya gamenya itu udah pasti improve atau apa namanya sudah pasti berefek positif. Nah, kan namanya scoping review itu tidak hanya melihat di satu sisi, tetapi dia lebih besar. Oleh karena itu jangan berbicara improving, tetapi misalnya video game, apa namanya efek video game dalam uh, 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 dan melihat pengaruhnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya begitu dulu, ya. Jadi kalau untuk title nggak usah ditulis improving dulu karena kita nggak tahu, nanti baru setelah kita melihat dari apa namanya artikel-artikel yang ada baru bisa mengklaim bahwa oh ya actually banyak dari 200 artikel yang saya temui kemudian berhasil saya cleansing, kemudian 20 itu ada impact negatif, 80 impact positif. Nah, itu baru adik boleh klaim. Apa banyak penelitian sangat mendukung efek positif dari game gitu. Ya. Jadi untuk sementara hold dulu kata-kata improving-nya. Kemudian kalau research questions kurang S ya. Nomor 1, what genre of video games are played, kurang ED, by senior high school students that can improve their English language. Nah, ini jangan langsung improve karena kalau improve adik harus ngelihat apa metodologinya. Metodologinya misalnya gini, pre-test, treatment, post-testnya itu
memberikan hasil efek positif apa enggak gitu. Nah, jadi nomor 1 mungkin genre yang dimainkan oleh students untuk apa namanya, meningkatkan keterampilan bahasa Inggris atau eh, eh, yang mereka pakai dalam belajar bahasa Inggris. Nah, jadi lebih umum untuk belajar bahasa Inggris aja dulu. Nah, kan nanti bahasa Inggris ada macam-macam, ada speaking, writing. Nah, nanti bisa dibedakan. Misalnya gini, ditambah question is, what types of games are usually played atau are commonly played for speaking skills, misalnya begitu. For focusing on speaking skills, writing skills, listening, reading, something like that. Nah, itu bisa menjadi research question tambahan. Nah, kemudian yang ketiga ini apa nih? How does improve? Nah, how does-nya itu, I don't know. I suppose this is very intriguing question. Ya, nanti kalau adik bisa menemukan pertanyaan nomor 3 itu bagus, tapi memang harus sangat detail membacanya, nggak bisa di skimming. Bagaimana dia improve? Ya, mungkin konsentrasi di 1-2 tadi aja. Yang 1 kemudian tipe-tipe sub question untuk yang speaking dan lain-lain. Nah, kalau adik juga mau menanyakan, misalnya ini populernya bagi student aja. Lah kalau buat teacher untuk pengajarannya, kira-kira mereka biasa pakai apa? Apa menarik juga untuk ditanyakan begitu? Itu untuk dilihat di artikel-artikel, apakah banyak guru yang melibatkan. Ma'am, Halo, ya, apakah banyak guru yang melibatkan pembelajaran bahasa Inggris dengan main game? Tuh, bisa dilihat mahasiswanya, siswanya, dan teachernya. Nah, untuk yang ketiga, how do they provide positive impact? Nah, ini menarik juga gitu. It's okay if you want to, tapi itu harus deep reading. Yang nomor 2, pertanyaan adik yang research question nomor 2 itu harus deep reading. Silakan dikumpulin aja dulu artikelnya, kemudian mulai baca-baca dan dikategori-kategorikan. Setelah itu kita bahas seperti gimana sih ternyata penelitian terkait dengan game tersebut. Ma'am, saya mau bertanya lagi, Ma'am. Iya, silakan. Ini kan scoping review saya ini memang bukan lebih ke penerapan pembelajaran berbasis game, Ma'am, tapi lebih kepada apalagi pengalaman si siswanya dalam memainkan game sehingga itu meningkatkan kompetensi berbahasa Inggrisnya, Ma'am, seperti itu. Jadi apakah saya juga harus tetap memasukkan artikel-artikel yang di mana artikel tersebut itu membahas penerapan belajar berbasis game oleh guru ke siswanya, atau cuma ke pengalaman siswanya ini dalam memainkan game terus efeknya terhadap peningkatan kemampuan bahasa Inggrisnya, Mem? Karena sejujurnya penelitian saya ini cuma khusus ke siswanya aja, Mem, ke pengalamannya dalam memainkan game dan bagaimana itu mempengaruhi peningkatan kemampuan bahasa Inggrisnya, Mem, seperti itu. Nah, berarti adik harus lihat di dalam game itu kan tidak gimana ya? Mungkin saya juga kurang tahu
skenario dalam gamenya itu. Coba sih apa ada transkripnya atau enggak, atau apakah ada artikel yang seperti ini. Kalau mereka kemarin tuh yang dari S1 itu dia ngelihat apa komunikasi antara instruktur dengan rider yang kalau di apa namanya race track itu kayak apa eh, lomba apa namanya mobil itu. Nah, tapi yang Dika omongkan tuh sangat sedikit, ya cuman apa direct instruction question. Jadi datanya itu sangat tidak kaya. Jadi mahasiswanya kesulitan untuk interpretasi. Nah, coba adik observasi dulu. Sebenarnya vocabulary sama kata-kata apa aja sih yang mereka omongkan? Bisa nggak adik buat transkripnya? Jadi harus seperti apa namanya preliminary data. Kan nanti pada saat ujian proposal itu kalian juga sudah harus diminta untuk memberikan contoh data. Nah, semacam itu. Coba cari contoh datanya. Nah, nanti kita analisis bersama. Eh, Gimana sih bahasa yang dikasihkan itu, kalau bahasanya cuma nyuplik-nyuplik ya nggak mungkin dia akan bisa berkembang kemudian improve bahasa Inggrisnya. Kecuali eh, apa namanya dalam listening maybe atau vocabulary yang tertentu tersebut. Ya, kita nggak tahu. Taunya kalau mereka diuji misalnya penambahan vocabnya, pronunciation-nya, kemudian writing-nya. Nah, namun kalau di game kan nggak mungkin nulis dengan grammar yang benar. Banyak kemungkinan pakai bahasa-bahasa terminologi maupun misalnya LOL atau apa namanya BRB, bahasa yang sudah disingkat-singkat. Nah, apa adik tidak akan kesulitan kalau seperti itu? Oh iya, Mem. Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya sudah coba untuk mencari-cari artikel penelitian yang membahas tentang yang kurang lebih hampir sama seperti model saya ini, Mem. Tapi bukan scoping review. Dia tuh kayak meneliti eh, bagaimana pengalaman gamer itu dalam memainkan game Among Us itu dapat meningkatkan vocabulary mereka. Terus itu saya baca dia itu ngetes si siswanya itu dengan cara kayak dia kayak nge-provide semacam text reading comprehension terus dijawab gitu. Jadi skor yang paling tinggi itu apa skornya itu dijadikan acuan apakah game Among Us itu dapat meningkatkan kemampuan vocabulary dan reading mereka atau tidak, Mem. Kayak gitu, Mem. Terus ada juga beberapa kemarin saya dapat terkait itu, Mem. Makanya kemarin terpikir untuk buat judul seperti ini, Mem. Coba sih Tapi share game Among Us. Coba share screen game Among Us. oh, lagi pakai HP, Mem. Tunggu, saya buka laptop ya. Bentar, Mem. Hmm, Gamenya atau artikelnya, Mem? ya artikelnya sama gamenya, nggak apa-apa. Kalau Semakin gamenya, adik detail, semakin saya bisa mengarahkan. Kalau adik ngarahin cuman bla 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 bla, ya sama. Saya juga memberikan abstrak. Semakin adik bisa memberitahukan banyak info, banyak data, semakin apa well informed saya, semakin bagus keputusan yang bisa dan saran yang bisa saya berikan. oh iya, Mem. Kalau gamenya itu saya sudah hapus, Mem. Tapi ada artikelnya, Mem. Saya share ya, Mem. Silakan. Eh,
Mem, saya gabung pakai akun saya satunya. Soalnya pakai laptop. It's okay. Eh, bisa di-add, Tolong Mem? di accept ya. Siapa tadi saya minta? Ilham. Iya Biru. sudah, Mem. Sudah saya admit. Oke. Ini caranya pindahin ini gimana? Oh ini. Eh, oh ini, Mem. Bentar. Ada filenya. Ya udah nggak apa-apa kalau ada apa namanya Ini, Mem. ya. Terus ada lagi lainnya? Ada lagi, Mem. Oh, bentar. Ini, Mem. EFL Writing, English Foreign Language Writing International. Bentar, Mem. Ada. Ini kayaknya dikirimin lewat email. Bentar. Nah, itu judulnya kan efek. Sama seperti saya bilang tadi, efek bukan langsung yang memberitahukan bahwa ini efeknya langsung positif gitu. Nah, kalau dia penelitiannya kan satu doang. Dia penelitiannya tuh primary melihat anak-anak kayak ada partisipannya lah. Kalau Mas Ilham ini kan scoping review mengumpulkan penelitian-penelitian untuk dilihat landscape-nya, pemetaannya. Sebenarnya gimana sih kalau efek positifnya itu bagaimana? Yang ngomongin efek negatif gimana gitu loh. Bisa dicari terkait dengan game, bagaimana main game itu meningkatkan uh, stimulasi atau paling tidak ketertarikan dalam belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin silahkan dikumpulkan semacam ini. Nah, nanti dikategorikan gimana sih findingnya itu. Gimana perbedaan dan persamaan dari artikel-artikel yang sudah dikumpulkan tersebut. Pemetaannya bagaimana, yang mendukung mana, yang mengatakan tidak mendukung pembelajaran mana, kemudian yang mengatakan uh, lebih banyak bermanfaat buat listening mana, yang mengatakan paling sedikit manfaatnya di speaking mana, misalnya begitu. Itu harus dikategorikan gitu ya, Nak ya. Oh iya, Mem. Mem, saya mau bertanya lagi, Mem. Iya, Eh, silakan. terkait metodenya, Mem. Kan ini maksudnya artikel yang saya masukkan di scoping review saya, rujukan-rujukannya itu apakah harus sama semua metodenya, Mem? Misalkan yang satunya itu dia pakai metode mixed method, yang satu cuma kualitatif. Apakah itu bisa, Mem, untuk yang scoping review, atau kalau mau menulis artikel scoping review itu artikel rujukannya itu harus sama semua metodenya, Mem, atau gimana? Oh tidak, namanya scoping review itu yang yang dilihat adalah dari ininya, keywordnya, ya. Kemudian dikumpulkan dari situ, adik buat mind map, pengelompokan-pengelompokan gitu. Oh ini ada di kelompok topik terkait misalnya efek positif. Yang ini penelitian membuktikan efeknya negatif. Yang di dalam positif itu dipilah lagi mana aja yang paling populer, improving what kind of skills gitu. Skills writing kah, speaking kah, yang negatif tuh bagaimana, kenapa dia negatif, tantangannya apa gitu. Kalau untuk metodenya sendiri boleh apapun, boleh mixed method, boleh uh, apa namanya
kualitatif aja, boleh kuanti, nggak masalah. Oh iya, Mem. Mem, satu pertanyaan terakhir lagi, Mem, boleh? Ya, nggak apa-apa, silakan. Ini Mem, tadi kan Mem sempat Tanya jelas. juga nggak apa-apa. Tanya juga nggak apa-apa. Ayo. Tadi kan Mem sempat jelaskan kalau misalkan boleh kita klasifikasi yang mana yang meningkatkan vocabulary, misalkan speaking dan sebagainya. Tadi saya sempat terpikir untuk bertanya Mem, apakah sebaiknya language kompetensinya itu, kompetensi bahasanya itu dispesifikan saja ke satu area khusus, misalkan readingnya, vocabulary-nya, speaking-nya, atau secara umum saja Mem. Jadi walaupun speaking, reading itu tidak masalah dimasukkan ke scoping review-nya gitu Mem. Atau gimana Mem? Dek, suaranya kok naik turun ya? Tolong Oh, ulangi. tes. Sudah Ya, kedengaran, Mem? Iya, Mem. Tadi kan Mem sempat jelaskan klasifikasi ininya kan, Mem. Kayak yang mana video game yang meningkatkan kemampuan speakingnya, apa misalkan listeningnya atau vocabulary-nya. Nah, jadi tadi saya sempat terpikir untuk menspesifikan saja English apa kemampuan bahasa Inggris yang dimaksud ini. Jadi areanya itu cuma khusus satu saja, misal kayak reading saja atau listeningnya saja. Jadi apakah sebaiknya kalau dalam artian scoping review ini, apakah sebaiknya kita khususkan saja ke satu area bagian bahasa, misalkan reading, writing atau listening, atau kita buat secara umum saja, kayak peningkatan efeknya terhadap kemampuan berbahasa secara umum, baik itu reading, listening, writing, dan lain-lain, kayak gitu, Mem. Kayak gimana, Mem, itu? nggak apa-apa. Pertama harus umum. Dari mana kita bisa apa khusus? Kalau khusus aja nanti lo cuman dikit, mending umum aja. Baru setelah itu dikhususkan. Ambil speaking, ternyata di speaking begini, di listening begini. Karena kita planning ya, oh satu aja. Habis itu datanya cuman tipis atau bisa jadi beruntung satu udah cukup banyak, no problem. Nah, tapi rata-rata biasanya nggak bisa hanya di satu tempat habis itu udah memenuhi datanya. Makanya eh, tadi saya bilang yang namanya tolok ukur itu bisa lebar bisa tipis. Sekarang gimana adik tahu? Adik masuk aja dulu terjun nyemplung karena udah nggak ada waktu lagi, udah nggak ada waktu untuk eh, eh, untuk istilahnya membuat draft. Udah langsung terjun aja dengan berbagai macam keyword dikumpulkan, kemudian adik baca-baca, mulai digolongkan. Oh, ternyata bejibun untuk listening. Oh, ternyata bejibun untuk speaking. Oh, ternyata sedikit itu sudah menjadi data. Adik menemukan landscape itu sudah menjadi data yang sangat bagus, berarti bisa menggambarkan ternyata efek itu kebanyakan penelitian itu dilakukan di ranah listening, tidak banyak di speaking, misalnya begitu, atau sebaliknya. Nah, itu sudah menjadi satu temuan. Jadi jangan khawatir gitu. Apakah harus banyak sama harus cuma satu aja? Ya, pertama lakukan udah banyak aja dulu. Nanti akan melihat di satunya. Kalau misalnya mau dilihat speakingnya boleh speaking atau listening aja atau vocabulary. Coba adik, kalau dengan satu keyword aja bisa nggak sampai misalnya 50 artikel. Nah, kalau bisa ya udah berhenti di satu itu. Nah, satu itu nanti dikelompokkan. Ini vocab tentang apa sih dan lain sebagainya baru dilihat-lihat gitu ya. Oh iya, baik, Mem. Terima kasih banyak, Mem, atas masukan dan Nah, koreksinya. supaya nggak bingung, adik dari didaktif ya, dari lebar dulu baru mengkerucut gitu ya. Lebar dulu mengkerucut. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Kayaknya pertanyaan saya itu saja, Mem. Terima kasih banyak, Mem. Iya, sama-sama. Kalau misalnya ya dicoba-coba aja lagi seberapa banyak sih
kalau misalnya kita stay di satu genre, memenuhi atau tidak. Kalau udah memenuhi ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum ya tadi dilebarkan. Ya, oke, next one. Good luck ya. Baik, ma'am. Saya, mem, selanjutnya. Siapa Saya kirim saya? ya, mem. Restu, mem. Ya, Restu, mem. oke. Ini, mem, saya sudah kirim untuk title sama research question-nya. Hmm. Saya mulai pertanyaannya ya, mem. Saya punya banyak pertanyaan, mem, soalnya, mem. Hmm. Implementing spellingnya. Oh iya, implementing, mem, maksudnya, mem. Implementing. Itu implementing. During implementing flip planning. Kok opportunity space ya? Nanti kita ini Ya, eh, salah secara grammatical, mem. nomor 1 gimana nak? Tolong dijelaskan ya. Jadi gini, mem. Right. Untuk yang nomor 1 ini, what are the research foci? Ini adalah kalau misalkan untuk flip learning ini biasanya guru-guru ini seperti apa? Jadi untuk artikel-artikel yang ini kan saya mengambilnya dari sudut pandangnya POV-nya dari teachernya, mem. Sebelumnya itu saya sudah menemukan beberapa untuk yang previous study ternyata sudah ada yang melakukan scoping review dengan menggunakan flip classroom flip learning ini, mem. Dan dari yang saya baca itu rata-rata mereka fokusnya ke siswanya, apakah kesulitan siswanya, kemudian bagaimana implementasinya di kelas seperti itu. Nah, untuk dari situ saya mencoba untuk mencari gapnya, makanya saya mengambil dari sudut pandang teachernya. Nah, itu nanti saya mau melihat bagaimanakah ini tren untuk flip learning methodology for English language teachernya ini. Jadi artikel-artikel yang mengangkat tentang sudut pandang teachersnya ini bagaimana, seperti itu, mem. Iya, kalau fosanya udah benar, tapi apa namanya metodologi eh, methods aja. Kalau Method. metodologi ya methods atau slash techniques atau slash strategies. Jadi nanti adik keywordnya ada di situ, teknik, Oh, iya. strategi, methods ya. Oh, iya, Nah, mem. kalau metodologi itu dia payung besar, Oh, iya. kayak apa namanya quali itu metodologi. Oh, iya. Kemudian ya terus challenges. Jadi selama implementing flip learning di pembelajaran itu apa challenge apa yang didapatkan oleh guru-guru. Jadi nanti dari artikel-artikel itu pasti ada kayak selama implementing tuh apa kesulitannya seperti itu, mem. Jadi nanti saya mencoba cari artikel yang membahas tentang bagaimana implementasi flip learning itu tadi dan juga challenge-challenge-nya selama implementasi dari flip learning itu. Oke. Nah, Hmm. yang 3 ini mungkin jangan opportunities, tapi bisa lebih ke apa? Advantages atau benefits gitu Gitu. ya. Iya, mem. Mm-mm. Saya edit, mem, kalau gitu, mem. Mm-mm. Udah dicari itu dulu nggak apa-apa ya. Jadi nanti bisa mengkategorikan kira-kira apa aja dan nanti misalnya nggak flip learning in elementary education, junior high, higher ed, in adult learning gitu ya, adult learners gitu. Nah itu macam-macam apa namanya dan akan ada banyak. Lihat aja, bermain-main aja dengan Iya, keywordnya. Jangan takut apa namanya ini. Nah, nanti kan kita coba. Oh, ternyata kalau di sini tuh kayak gini. Oke, ternyata sangat besar, gigantic. Nah, saya mau mengkerucut. Nah, nanti dilihat di bawahnya bisa menjadi sub question. iya, Misalnya, saya mau fokus di higher ed atau eh, apa seperti Leoni early learners misalnya begitu ya. Nah, itu iya, bisa di apa lihat di dalamnya. Oh, kalau udah mencukupi banyak di satu genre ini ya udah saya stay di sini. Sama seperti tadi Ilham gitu.
mau ke apa satu aja atau banyak ya. Pertama pencariannya harus banyak dulu. Nanti kan Oh, ketahuan dari keyword itu. Oh, ternyata ini udah memenuhi ya, udah saya stay di satunya. iya, Mem. Hmm. Lagi Karena nih. kalau dari banyak itu bisa membandingkan ternyata genre A lebih besar dari C, tapi C lebih kecil dari B, gitu. Ketimbang kalau stay di satu kita nggak ngerti. Lah, yang di sebelahnya itu gimana perbandingannya? Kan apa kita harus cari juga karena ini kita melihat secara sistematis. Nah, sistem itu berarti besar, nggak cuman satu doang. Nah, kemudian apa kita melihat scope-nya. Nah, itu apa besar ya. Oke. Ya, Ini Mem. sudah mulai bagus, nah apa namanya terarah untuk flip learning-nya. Oke. Ya, Mem. Saya tanya lagi ya, Mem ya. Ya, Nah, silakan. ini kan saya sudah menemukan ya, Mem ya, untuk contoh flip learning yang kebetulan itu juga scoping review, Mem. Itu kan nanti bisa saya jadikan sebagai preview study. Itu nanti saya masukkan ke artikel juga, Mem, di state kalau pernah dilakukan oleh ini, peneliti ini, kemudian hasilnya seperti ini. Seperti itu atau bagaimana, Mem? Nggak apa-apa, dijadikan sebagai literatur review. Apa sebagai acuan aja. Coba lihat, Hmm. share deh. Oh, yang ininya, Mem, artikelnya yang saya temukan, Mem. Iya. Oh ya, sebentar, Mem. Saya buka dulu, Mem. Sudah terlihat, Mem. Udah. Tuh, Mem. Mhm. Nah, ini bagus. Terus nyontoh iki tapi ini nih beda gitu loh. Apa namanya? Fungsinya ya, Entah Mem ya. Point of beda view-nya. iya. Iya. Eh, Keywordnya segala macam. Oke, udah Tapi ini saya ke bawah mengikuti, terus. iya, mengikuti cara kerangka berpikirnya ini sudah tidak apa-apa ya, Mem ya. Cuma kalau yang ini Iya, kan ke siswanya, saya lebih ke gurunya seperti itu. exactly. Udah, contoh aja. Oh, Maksudnya ya jangan istilahnya jangan pelajari, tapi iya, iya, kerangka berpikirnya disamakan iya, ke bawah ke bawah. iya. Terus, sih waduh, kecepatan nak. Oh iya, iya, Mem. Ini, Mem. Apa lah berhenti di abstraknya berhenti. Ntar dulu. Nggak Hmm. ketok rek. Sudah, Mem. Wes mendek yo. Oke, berapa ini ininya? Kemudian 33. 33. Iya, Nah, kan paling sedikit harus 30. Ini iya, berarti dia sudah cleansing. Awalnya pasti banyak. iya. Nanti itu di metodenya pasti disebutkan Ya, banyak. Mem. Kemudian Ada inclusion sama exclusion ya. mm, mm. Teaching theories, models, strategies tadi sama seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, eh, apa namanya? Apa aja yang menjadi persamaan dan perbedaan. Oke, Eh, ini tolong di-share di grup supaya membantu Oh, iya, teman-teman Mem. yang lainnya. Nah, Iya, contoh Mem. yang bagus. Oke. Berarti nanti kerangka Nggak berpikirnya usah, saya ngikuti ini ya, tidak apa-apa ya, Mem ya? ya, kerangka berpikirnya ini, tapi ini nggak usah dijadikan apa sebagai data, tapi dijadikan Oh, masuk di source, masuk oh di iya, Mem. bibliografi. References boleh, tapi sebagai acuan, bukan sebagai Oh, data yang dianalisis. Paham iya. maksud saya? Iya, paham, Mem. Iya, paham. Oke. Mm-mm. Iya, Mem. Saya stop Oke, share ya, good Mem ya. job. Ya, very good job. Nah, Iya. kalau ketemu yang kayak gini, udah ikutin aja. Kalau tadi Mas Ilham itu penelitiannya masih premier, ini sekunder, udah scoping review. Nah, nanti cari artikel yang seperti Mbak Restu ini, uh, terus kerangka pikir, kerangka acuannya ngikutin aja, tapi dengan
apa skop penelitian yang berbeda. Kalau yang di paper ini murid, kalau di Mbak Restu guru, udah beda. That's it. Udah ada template-nya, udah ada ini. Tinggal apa? Contek-contek. Oh, gimana ini prosedur dan lain sebagainya. Udah nanti jadinya akan apa bagus karena ada template, ada apa acuannya. Oke. Good job, Mbak Restu. Well done. Ya, Mem, saya ada pertanyaan lagi, Mem. Ya, Ya, silakan. saya kan kebetulan sudah cari data ya, Mem, ya, untuk artikelnya. Itu saya tuh dapat Mm-mm. lebih dari 50 artikel. Cuma karena flip learning ini kan nggak terlalu ini, Mem, untuk pengajaran bahasa ini kan agak jarang ya. Kemudian saya sudah searching ini, apa, kayak mengkategorikan yang untuk pembelajaran bahasa itu cuma 35 artikel sementara. Ini dengan durasi untuk waktunya itu antara 2020 sampai 2024 yang sekarang ini, Mem. Nah, untuk yang mau saya tanyakan itu, untuk searching artikelnya itu apakah harus saya fokuskan pada jurnal-jurnal tertentu, Mem? Seperti misalkan ke Science Direct aja, atau ke Tyler, atau Sage, seperti itu, Mem. Karena untuk yang di artikel yang saya share itu, Mem, itu menjelaskan kalau yang di apa artikel dicarinya cuma di 4 jurnal, kalau nggak salah, Mem. Nah, sedangkan saya ini, belum selesai, Mem, panjang pertanyaannya. Dari 35 artikel yang saya cari yang terkait flip learning untuk language teaching ini, saya eh, di banyak jurnal gitu, Mem. Pokoknya saya cari yang di Q1 sama Q2. Itu apa nggak masalah, Mem? Sebenarnya tadi seperti yang di-share sama Mas Ilham share tadi, yang tentang yang apa namanya? Oh enggak, tadi sama Mbak Leoni ya, yang PubMed, terus eh, apa tadi APA. Nah, sebenarnya memang lebih bagus bisa di engine tidak yang teratur. Misalnya sumbernya hanya dari 3 atau 4 search engine, Science Direct, kemudian di store. Kalau misalnya ini, adik lihat aja engine-nya adik, artikelnya adik itu ada di mana? Ada di engine mana? Apakah Eh, ada di Direct, Elsevier, Scopus, Web WOS atau yang mana? saya pakainya ini, saya sudah cari itu dari Science Direct, Tyler and Francis, kemudian Sage, sama satu lagi itu jurnal ini, Mem, psikolinguistik gitu, Mem. Sebentar, saya. Eh Sage Psycholinguistik itu bukan nama jurnalnya loh, bukan topik loh. Kalau Sage iya, penerbitnya nak, terbitan ini terbit nang di sama search engine-nya, di Iya, Mem. search. Nah, Saya lupa, sebentar. Sebentar saya buka ya, Mem, ya. Mungkin baru lihatnya dari Google Scholar, Mem. Iya nggak, Mbak? Yang terakhir itu iya nyari dari Google Scholar dan kebetulan lumayan banyak yang ini artikel tentang flip learning di situ. Makanya saya ada beberapa artikel yang dari situ lumayan banyak juga. Jadi paling banyak dari Taylor Francis, Sage, sama Science Direct itu. Oke, udah 3 aja. Nah, kan Google Scholar itu eh, eh, apa namanya? Dia adalah semacam Google kayak tempat publikasi, tetapi apa namanya? Kurang spesifik. Kalau misalnya Sage gitu, dia kan ada penggolongan-penggolongannya, ada apa namanya? eh indeksnya, indeksasinya itu loh. Saya nggak Google Scholar udah ada indeksasinya apa belum? Ini, Nah, Mem, dari Springer, Mem. Springer itu penerbit ya. Gini aja, Benar, betul. Ya. uh, 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 adik lihat artikel yang ditemukan itu, adik Ya. cek apakah ada di Science Direct, apakah ada di Web of Science, ataukah ada di Scopus. Jadi ada di mana gitu. Fokuskan di 3 Fokus semua, search. Mem. Ya udah Scopus, Ya. terus Science Direct. Science Direct itu miliknya Elsevier.
Iya, Mem. Gini, Mem. Saya kan nyari artikelnya itu kan cuma batasnya kan 5 tahun ya, Mem ya. Kemudian untuk yang di Science Direct itu saya nyari itu yang di atas tahun 2020 tuh sudah mulai jarang, Mem. Karena itu saya nyari ke yang lainnya, ke publisher yang lainnya. Kemudian ini tadi, Mem, saya nyari jurnalnya itu, kemudian saya cari di Simago kan, Mem ya, untuk ratingnya itu apa, dia Ki berapa gitu. Nah, saya fokuskan cuma yang Ki 1 sama Ki 2 gitu, boleh nggak ya, Mem ya? Atau fokus aja ke 3 ini tadi, Mem, yang disebutkan Mem Yuni. Nggak apa-apa sih, fokus di Scopus aja, nanti dibilang hanya mencari yang indeks Scopus, namun yang key-nya 1 dan 2, penggolongannya Ya, boleh gitu. Pokoknya iya, selama memenuhi datanya aja, nggak apa-apa. iya, Jadi Mem. sampaikan ada di Science Direct sama Scopus Index, misalnya begitu. Ya. Iya, Mem. Berarti nanti saya state di artikel ya, Mem. Saya cari artikelnya dari ini artikel yang terindeks Scopus Ki 1, Ki 2 seperti itu ya, Mem ya. Itu kriterianya, parameternya, gitu ya. Iya, Mem. Lagi, Mem, pertanyaannya, Mem. Nggak Untuk apa-apa. artikelnya, ya, untuk artikelnya tadi kan Mem Yuni ini ya, Mem, ya, menjelaskan kalau nanti dimasukkan ke appendix ya, Mem ya. Itu nanti untuk UTS ini kami sudah harus memasukkan ke appendix atau nanti untuk UAS-nya ya, Mem? Karena untuk datanya kan masih mau cari lagi seperti itu. Ya nggak apa-apa. Data yang ada sekarang ya tetap ada, ya kan? Lah, apanya mau diteliti kalau nggak ada datanya? Iya. Dari mana validitasnya bisa dilihat kalau nggak bisa menampilkan data? Tetap harus ditampilkan. Apa buat aja Excel atau apa namanya judul artikelnya, URL-nya, kemudian apa namanya indeksasinya. Untuk sementara judul sama URL-nya aja, nggak apa-apa gitu Kalau ya. dimasukkan Nggak ke usah. reference, Mem. Kenapa? Kalau misalkan dimasukkan ke reference sekalian ada doi-nya itu, Mem. Apa nggak masalah, Mem? Tidak masalah. Eh, selama apa namanya selama dimasukkan di dalam inteks pembahasan itu tidak apa-apa. Kan ada banyak, belum tentu dibahas semua. Jadi misalnya begini, ada 30 artikel. Nah, ada penggolongan 5 artikel tergolong di apa namanya efek positif. 5 artikel apa namanya 10 artikel efek negatif. Nah, dari artikel-artikel ini ya disebut, tetapi mungkin yang dibahas uh, blended ya, yang dibahas atau mungkin salah satu mewakili merepresentasikan dari findings kelima artikel tersebut. Bisa dilakukan dengan opsi demikian untuk penjelasannya. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam references, tetapi kan misalnya ada 100, kemudian 100 itu yang dipakai hanya 33. Ya 100 itu masukkan di appendix 33, 1 sampai nomor 33, appendix A, appendix B, atau tetap aja appendix A, dan nanti disampaikan keterangan nomor 34 sampai 100, itu yang tercleansing dengan berbagai alasan. Ini di cleansing dengan alasan karena apa tidak relevan scope-nya atau apa gitu, harus bisa menunjukkan datanya. Ya. Mem, berarti untuk yang flip learning yang bukan untuk language learning itu tadi, tetap saya masukkan ke appendix ya, Mem ya? Kan saya nemu banyak, Mem. Cuma masih belum saya save karena kan tidak sesuai. Saya kan untuk pengajaran Iya, bahasa. misalnya flip learning untuk pembelajaran Iya, apa namanya matematika ya, betul. atau Iya, Mem. P12. Nah, Iya, itu kan Mem. nggak sesuai. Iya. Jadi nanti itu masukkan, dan ini adik sampaikan di appendix itu. Ini Oh, iya, Mem. apa namanya dibuang karena tidak sesuai Oh, iya. scope-nya gitu. Ya, Iya, 1 sampai 33 dipilih karena A, B, C, D, E gitu. Nah, iya, iya, Mem.
Baik, Kan mem. kalau misalnya 33 apa judul semua dimasukkan di dalam bodinya, Ya, kan bisa 3 halaman isinya daftar aja. iya, Mem. Maksudnya data lengkap Iya. itu masukkan aja di appendix. Nah, tapi di bodinya itu adalah eh, representasi data dan pembahasan detailnya. Lagi, Mem. Untuk artikelnya ini kan ada sebagian yang masih belum open access ya, Mem ya. Kemudian saya downloadnya pakai Sci-Hub itu, Mem. Itu boleh dipakai apa enggak, Mem ya? Apa sebaiknya mencari yang open access aja, Mem? Atau bagaimana, Mem? Loh, bagaimana kalau adik mau meneliti tapi Ya. nggak open access? Maksudnya apa namanya? eh, nggak gini aja. Mau open access mau nggak? Adik bisa nggak dapat full artikelnya? Iya, Pertanyaannya bisa. bukan open access-nya. Bisa, Mem. Kalau gitu semuanya hanya yang full Ya. artikel aja. Iya. Nah, untuk full artikel itu kan ada, Mem. Di Science Direct itu kan ada yang tidak open access. Nah, dengan mengcopy doi-nya itu, Mem, saya masukkan doi-nya itu ke Sci-Hub. Kemudian di Sci-Hub itu otomatis muncul, Mem, artikel secara keseluruhan. Jadi artikel yang utuh itu bisa. Kemudian saya download seperti itu, Mem. Itu Ya, apa? no problem. Ya, tidak Tidak apa-apa ya, ada Mem. masalah. Apa namanya kan Hmm. yang dijadikan kategori bukan open access-nya, Eh, tetapi adalah full artikelnya gitu. ya, Mem. Berarti walaupun nggak open access di indeksnya tidak masalah ya, Mem ya. Asalkan saya mendapatkan artikel secara utuh gitu, Mem ya. Iya, mm-mm. Kan nanti URL-nya bisa langsung di Sci-Hub itu. Iya, Mem. Iya. Ada lagi? Ya, eh, apa bagus sudah mulai mengkerucut. Iya. Mem terakhir ya, Mem ya. Hampir mirip Monggo. mirip sama pertanyaannya Ilham tadi, Mem. Tapi saya lebih ke grade-nya. Kebetulan artikel saya itu grade-nya itu macam-macam, Mem. Ada yang untuk ISP, ada yang untuk ini apa? High ini apa? SMP, SMA gitu, Mem. Apa seperti itulah pokoknya siswanya itu bermacam-macam. Nah, itu nanti saya tetap masukkan semua, kemudian untuk klasterisasinya sesuai dengan siswanya, maksudnya kategori gurunya ini guru untuk guru sekolah course, ini guru untuk sekolah ini apalah itu apa ISP itu tadi. Kemudian untuk guru yang ini seperti itu atau bagaimana, Mem, untuk klasterisasinya, Mem? Sorry, ini meeting saya berikutnya sudah menunggu. Eh, Gimana, Dek? Saya nggak fokus di pertanyaan terakhir. Gimana? Oh iya, Eh, mungkin saya nanti WA aja, Mem, kasihan yang lain, Mem. Iya, oke. Iya, Mbak iya, Jihan, makasih ya, monggo. Mem ya. Iya, sama-sama. Iya, Mbak Jihan. Saya dulu, Mem. Oh, Mbak Saya Rahma. coba Iya, monggo, persingkat monggo. ya. Saya Iya. share screen saja langsung. Kebetulan saya sama kayak Mbak Restu, kebetulan nemu yang ini, Mem, ada yang sudah pernah bikin literatur review yang mirip dengan tema saya. Tapi itu dari tahun 90, Mem. Jadi lumayan banyak gitu, Mem. Saya yang di kampung Inggris kemarin loh, Mem. Terus kebetulan Hmm. ternyata saya punya isi yang menurut saya itu lebih menarik, Mem. Jadi saya punya rekan dan beberapa kenalan di eh, beberapa lembaga itu Teachers with Disability, Mem. Jadi kan kalau selama ini kan yang selalu selalu disorot itu kan students with disability gitu ya, Mem ya. Jadi saya pengen yang apa membahas yang teachernya, jadi teacher with disabilities-nya. Nah, untuk research questionnya berikut, Mem, ada 3. Yang pertama, teachers life trajectories, kemudian challenges, dan teaching perspective with disabilities-nya. Kemudian yang kedua ada dari perspektif students dan managers and administration of the institution-nya, Mem. Oh, ini berarti apa teachers with disabilities aja ya, nggak masalah mereka itu ngajar bahasa Inggris atau bukan gitu ya? Ngajar bahasa Inggris, Mem. Saya fokuskan ke yang mengajar bahasa. Oh ya, oke kalau gitu monggo dilihat aja ada
ada banyak apa enggak datanya gitu. Silakan ya. Ya Iya, ini menarik juga. Tapi ini judulnya nanti diubah itu secara grammar agak ya. oh, bagaimana, Mem? Ya, yang mau dilihat apanya? Misalnya um, strategies implemented by teachers with disabilities in uh, teaching EFL gitu. Uh, Mohon maaf, Mem. Di sini agak putus-putus. Boleh diulang lagi, Mem? jadi misalnya strategies um, in teaching EFL conducted by teachers with disabilities. Gitu aja. Simple dulu scoping review. Scoping Iya, review. iya, Nanti Mem. apa namanya? Nanti bisa kita revisi. eh, Kira-kira ada seperti apa itu hasilnya. Iya, Mem. Ini membuat saya tertarik karena saya punya, kebetulan saya masih dapat 3, Mem. Jadi saya minta informasi dari Ketua Forum Bahasa di Kampung Inggris itu, Mem. Adakah guru yang ini? Karena di tempat saya mengajar dulu itu ada 1, Mem. Dan kemudian saya dapat 2 info lagi, ada 2 teachers lagi. Nah, di situ disabilitasnya itu adalah physical disability, Mem. Jadi kalau jurnal yang banyak saya temui itu kan disability-nya ada banyak, Mem. Ada visual impairment, ada eh, apa disleksia dan lain-lain, Mem. Jadi boleh nggak, Mem, kalau saya lebih kerucutkan lagi ke yang disabilitasnya fisik saja? Boleh, boleh. Ya, silakan. Kan ada itu pemetaan penelitian yang yang topiknya adalah teachers with disabilities, bagaimana mereka strateginya dalam mengajarkan bahasa, gitu kan? Iya, Mem. Ya, boleh. Dan eh, adik juga bisa pemetaan. Kira-kira kalau yang ngajar bahasa Inggris itu apa namanya teacher with disabilitiesnya itu include apa aja itu menarik sebenarnya. Kalau misalnya fisik aja ya nggak apa-apa. Tapi sama pertanyaannya seperti Ilham. Iya, Oh iya iya. kalau yang fisik itu penelitiannya banyak. Kalau Oh enggak, iya. jadi adik apa lebar dulu baru kerucut gitu ya. Baik, Mem. Jadi kalau kalau misalkan nanti saya temukan ternyata sudah banyak yang physical disability, saya akan maju sama itu. Tapi nanti kalau sedikit, saya melebarkan ke semua disabilitas, begitu kan, Mem? Iya, maksudnya kalau semua kan nggak bisa tercover ya. Disabilitas tuh spektrumnya luar biasa. Nah, adik Iya. pilih beberapa aja. Apa namanya, hearingnya kah atau apa eh, ya learning difficulty atau dyslexia. Makanya tuh menarik untuk diketahui. Sakjane ku sing ngajar, sing diterima ngajar bahasa Inggris terus disabilitas itu apa aja jenis disabilitasnya gitu loh. Oh iya. Ini, Mem, Adik, satu lagi. kerucutkan itu sudah menjadi data itu. Iya. Jadi ngajar bahasa Inggris itu yang menerima guru difabel itu difabelnya jenis apa aja dan negara mana aja misalnya begitu atau di level mana aja banyaknya itu sudah menjadi data. Itu sudah menjadi sangat menarik untuk dibahas. Iya. Satu lagi, Mem. Ternyata tuna laras itu masuk ke mental disorder itu juga masuk ke disability ya, Mem ya. Halo, Mem. Nah, silakan yang udah mau live nggak apa-apa. Gimana nak? Eh, Eh, Mental disability atau tuna laras itu loh, Mem. Ternyata kan masuk ke dalam disabilitas gitu, Mem. iya, semua dek, skizofrenik dan lain sebagainya. Adik, apa namanya? eh adik ini aja, adik lihat apa aja sih yang istilahnya eh, di dalam penelitian itu yang sudah diteliti dan melibatkan guru difabel dalam pembelajaran bahasa Inggris itu apa aja. Difabel itu spektrumnya luar biasa besar, mulai dari fisik, mental,
sampai apapun apa namanya pembelajaran yang learning difficulties, disleksia, uh, autism, berbagai hal, Down syndrome, whatever. Hampir semua dari kita memiliki difabilitas mungkin ya. Iya. Jadi Mem, untuk research question-nya saya harus tambah satu lagi atau cukup ini Mem? Yang itu tadi, characters of disable yang diterima. Kalau ini kan adik soalnya udah lama ya, nyari yang baru, scoping Iya. review terkait dengan difabilitas carilah nak, ya kayak si Ini Mbak Mem, Restu itu. scoping review-nya baru di tahun 2022, tapi artikel yang dikumpulkan itu dari tahun 90 Mem sampai 2000 belasan gitu, 2000 berapa ya? 2018 Mem. Oh, oh ya, ya sudah. Kemudian research question-nya ini kompleks banget ya. Ada life trajectory barang ya. Ya, Karena what is the paling perspective? banyak itu Mem, research question yang paling banyak di artikelnya tuh life trajectories sama Hmm, challenges itu Mem. Apa saya ya, ikut ini Mem? ya nggak apa-apa, ikuti aja dulu. Kalau sudah ada template-nya, udah ikuti aja. No Baik, problem. baik Hmm, Mem. Terima kasih Mem, biar singkat saya akhiri ya mm-mm. Mem ya. Oke, nah. Terima kasih banyak Mem. Ya, sama-sama. Oke, lainnya. Jihan, Jihan. Iya, Mem. Iya, Mbak. Oke, ini saya kirimkan lewat chat saja ya, Mem, judulnya dan research question-nya. Sebenarnya saya masih agak bingung, Mem. Sebentar. Karena masih bingung, jadi saya research question-nya cuma satu. Itu gimana? How do children deal with English grammar? Ya, oke. Terus ininya apa namanya? Kalau children berarti learning English gitu tah? Iya, Di elementary school gitu. Saya belum mengkhususkan untuk itu, jadi baru mencari jurnalnya. Saya baru dapat 12 jurnal, tapi karena dia ada satu yang kayak bahasa kayak Scandinavian, jadi saya nggak masukkan, jadi baru dapat 11. Oke, coba di-share artikelnya. Ada nggak template yang kayak ditemuin Mbak Restu sama Mbak Nurrahma? Nemu Kebetulan nggak adik? kebetulan baru nyari template, bukan template sih, cuma kayak ini kalau dengan judul saya seperti ini ada berapa jurnal seperti itu, Mam, cuma baru nyari itu. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi gini, misalnya adik apa namanya pakai keywords learning difficulties in student student learning strategies in English grammar for young children, misalnya begitu. Kemudian effective teaching methods for teaching young learners in grammar, in English grammar learning, misalnya gitu. Jadi keyword-keyword atau pertanyaan-pertanyaan itu bisa dimasukkan untuk dilihat kira-kira
apa kalau kita memberikan kail kayak gini tuh dapat ikannya tuh banyak apa enggak? Enggak apa-apa, bermain-main aja dulu. Nah, kalau macet berarti ditambah keyword lainnya atau research question lainnya. Misalnya apa namanya, the benefit atau the challenges, keywordnya bisa ditambah itu, teaching strategies atau learning strategies, atau learning difficulties. Kemudian ada lagi misalnya apa namanya, parents involvement uh, in students learning, particularly for grammar atau gimana gitu ya, itu bisa. Apa enggak pengen tentang reading? Kenapa tertarik di grammar dan bukan reading? Sebenarnya tuh saya karena masih bingung ya mem, kayak ini tuh saya mau bahas apa, jadi gimana kalau grammar aja, karena kan grammar tuh lumayan eh, lumayan sulit ya mem, apalagi maksudnya untuk teman-teman saya yang usianya sepantaran saya aja itu masih belum terlalu mengerti gimana yang adik kecil gitu, jadi saya tertariknya alasannya seperti itu. Iya, nggak apa-apa, menarik juga grammar. Silakan aja, coba aja kalau gitu di main-mainkan keyword tadi, kemudian lihat reviewnya ya, lihat apa bisa mendapatkan data artikel apa aja. Monggo diobservasi dulu, dikumpulkan dulu artikel-artikelnya tersebut ya. Baik mem, jadi saya juga izin kalau misalnya belum mengklasifikasikan nanti usianya dari segini sampai segini, karena takutnya apa ya, kayak dapatnya itu malah semakin sedikit gitu. Iya, nggak apa-apa, dilihat aja apa namanya, hasilnya gimana gitu ya, dilihat dulu ya. Kemudian dilaporkan. Uh, Kalau terlalu sedikit, berarti keywordnya ditambah, research question-nya ditambah, dikembangkan, atau research question nggak perlu ditambah, tapi keywordnya tadi ada learning difficulties, ada positive effects, negative effects, kemudian ada teaching strategies, learning strategies, ada uh, apa lagi? Grammar. Misalnya uh, in EFL uh, bisa levelnya beda, ada apa, kindergarten, elementary, kemudian atau junior high. Kalau children itu biasanya umur 7 sampai 13, bisa juga misalnya 14, tergantung negara. Definisi seorang anak itu tiap negara berbeda umur-umurnya, batasannya. Ya, mungkin adik bisa memberikan itu aja, definisi anak itu umurnya tuh berapa sih? Kalau di internasional tuh itu sudah menjadi satu bagian yang menarik untuk dibahas. Parameternya aja apa namanya udah sedikit banyak itu, tiap negara memiliki batasan usia sendiri untuk yang dinamakan anak. Tuh. Nah, Kak, legalnya itu kalau menjadi dewasa itu 18, ada yang 21, ada yang 16, ada yang 17. Tiap negara beda-beda. Ya, oke.